Jesus romatibu bege hatana jakon burju narodo Jesus pangoluho asal porseaho macailas rohata imuse molo iasian dosape sai romahita tu surgoi lau sonang marisi Roma tu Jesus unduk konma pambahenan muna sotama naing sesaon na dodo sami di bain mudarnai macailas rohata imuse. Shalom. Selamat hari Minggu madihita saluhuna. Damang dainang adorong semasuk kita tu perminggota di bagasan sadarion. Taparade marohata martangiang mahita di bagasan rohata ganuk. Amin. Mari dimahita siya buku ide nomor 654 ayat sada doho ayat 2. Marhite-hite goarni debata ama dohok goarni anakna Tuhan Yesus Kristus dohok goarni todi parbadia na tumo palangit dohok tanoon. Amen. Nungati buhian di ida rohaku Jehovah ninna ibana do haholongon saleling-leling na hubain makkaholongi ho dibahini hutaiti ho marhite-hite dengan basa. Haleluya. Martangiang mahita ale Tuhan debata pargogo na so hatudosan na so marmula na so marujung di parbagahodo marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus lehonomu hasesaan ni dosa hati koran dohot hanguluan saliling-liling na dihami asima roham lehom may dihami say sungguli jala togu-togu rohanami marhite-hite todim asa hulului hami pangurupion sian ho moloro pangujunat tuhami say pahok marohanami asa tung porsea hami di hatam dohot di bagabagam asa jupang hami hasonangan saliling nileling na
marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari mahita sian buku ede nomor 650 ayat 1 doho ayat 2. Tangihon hamuma patik ni debata, ima patik palimahon doho lapatanna. Patik palimahon, ikon pasangapomu do natorasmu, asa martua ho, jalalileng mangulu di tano na nilehon ni Jahuba di batam diho. Dia do lapatan nii, odo, ikot di habiari rohata debata, jala ikon holong rohata di ibana. Asa unang lea rohatta mida na torasta, doho mida akka rajatta, rodi akka na tua-tua. Dang jadi paroota rimas nasida, iko patuddo hita, jala ikon holong rohatta tu nasida. Siolo do nasida, jala sisuguto do rohana. Ido patikna, atong rak mangido gugu mahita, tua dopan ni debata. Ale Tuhan debata say pargugui mahami mangulahon na hobar to patikmi. Amin. Mari demahita siap buku ede nomor 623 ayat 1. Tatopoti madosata martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na sohatu dosan para siroha na sumurung aman ni Tuhan Yesus Kristus si Pangulo kami. Hami halak pardosa na dangulon ro tujulu ni habang sahaba di omi manopoti jala mengangguk kod dosa nami. Masay jot huar sake hami ho marhite-hite pikiran doho hata doho pabahinan nami narwai danghu haholongi hami ho sian nasa rohanami doho nasa sian ate-ate nami doho nasa todinami doho nasa gogo nami nang dongan nami dang dosod diri nami hubahin hami dibahini tamado rimasammu jala uhungammu hami tuhamatean saliling nililing nai alai nama purus mahami nuaing tuasi ni roham na gudangi mangido sian nasa rohanami hasesaan ni dosa nami saluhut na say urupi mahami paubahor rohanami ala ni Tuhan Yesus Kristus anak haholongan ni roham
si Pangulo hami doho ala ni guarmu nabadiai ali Tuhan se asima roham di hami halak nadangolon. Amin. Tabigima baga-baga taringot tu hasesaan ni dosata. Satok kido hutadikon ho alai papungokku maho muse marhite-hite akka asin ni roha godang. Tagat diparpiar ni murukku hutabunihon bohikku satokin maradopon ho. Alai marhite-hite dengan bahasa saliling nililing na asiakku ho ninna Jehovah si palua ho. Hasangapom madi debata na digijang. Amin. Mari dimahita siya buku ede nomor 174 ayat 3. Hatane debata turpuk epistel di mingguta sadarion tersurat di 2 Korintus bidualu mamuka sanaya pitu saha rodi ayat 15 tajahama marsika soring songonon mahatana alai songon hasurungan muna di nasaluhut di haporsiaon di hata di parbinotoan di nasa haringgason di pakkaholong yang muna di hami naing masongoni mahasurungan muna nang diulaon asini rohaon idada songan paksa hataki naing ujioku dotahe sitong ni holong ni rohamuna tumibakon pakaburjuhon ni akadongan ai diboto hamudo asini rohani Tuhata Yesus Kristus namorahian gabi pugos alani hamu asa gabi mamora hamu hinorhon ni pugos nai odo turgas sianau napatut doi di hamu ai hamu jumolohian sian nataoni upuka nang napatupahon nang tu tumahina asa patulus hamu manuaing nang napatupahon asa songon riko ni roha lahu tumahi songonima napatupahon hobar tu nadapot ai molo adong rikot ni roha halasonotto do nadapot datung salpu sian nadapot ai dada naing hapor suhod di hamu hasonangan ia didongan naing mamasipadosan manian anggo saunari ditomu-tomu nalubi na dihamuma nahurang dinasida asa ditomu-tomu nang nalubi na dinasida nahurang dihamu asa gabedus hobar tu na tersurat si peop na godang dang marlobi-lobi jala si peop notik dang hurangan ido sahatna martua do akan na tumangihon hata ni debata
Jala no peopsa. Amin. Mari de mahita siya buku de nomor 656 ayat sada. Taha tidak kumaha porsiautai songon nahina tidak kun nidongata saha porsiau di sandok portibion rak mahita madok au porsia di debata jahuba ido ama pargogo na sohatu dosan natumo palangit dohok tano au porsia di Yesus Kristus anak ni debata jahuba na sesedai imana tinubuhon ni si Maria nagabi-gabian sertot di porbadia adorang suaguguan ido tuhata natumaon na bernit di panghuman ni silatus nama te terpajang luibana di hau pinor silang na tua tuban watoru dung di tanong na mulak mangulu di ari patuluhon na manai tu surgo lau hundru tu siamun di depata Jehova amanai pargogo na sohatu dosani di sibay bana pay mamulak sugot tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate au porsea di tod di porbadia jala adong sada huria na badia huria hatopan ni halak Kristen akka na badia do di hasesaan ni dosa do di hatai na mandok mulak mangulu do sugot daging ni halak nang mate dohot di hangoluan na sorasuda. Amin. Tabige matiting di huriata. Shalom. Tikting namaragam di huriata di Bagasan Seminggon. Ima Minggu 27 Juni tahun 2021. Naparjolo gorni minggu sadarion ima minggu pawaton dung Trinitatis. Topik minggu parhaha maranggion di Bagasan Holong. Napaduan perminggon keluarga dijabu via video streaming YouTube. Di Pangindo huriata tu sude ruas nasoboi ro tu gereja marminggu alani sahid manang lansia nang songoni dak dana sekolah minggu asa marminggu ma dijabu menginghuton ibadana di siarhon HKBP Raja Wali melalui YouTube jala di pasahat ma peliana tu huria melalui situ awek manang ditransfer tu rekening HKBP Raja Wali di Bank Riau manang melalui virtual account. Napatuluhon pertanyaan wek di gereja. Hari Rabu tanggal 30 Juni di Patupa Huriata do pertanyaan wek maringanan di Huria. Hombar tusi pinangidohon ma tuhita akar ruas ni Huria asa mendohoti pertanyaan ni. Masuk pukul 20 WIB inganan di gereja. Naman jabui pertanyaan hari Rabuon ima wek 2. Tuaka ruas nasoboy mendohoti pertanyaan ni alani marsahid manang lansia boy mengikuti acara secara daring. Napau paton penutupan pendaftaran par guru Malua. Di minggu saderion ditutup ma pendaftaran par guru Malua tahun ajaran 2020-2021.
Napalimahon masker berlogo PPD Distrik 22 Riau. PPD Distrik 22 Riau menyediakan masker sebanyak 100 helai yang bisa kita beli dengan harga 15.000 per helai. Uang hasil penjualan masker tersebut disumbangkan ke dana pensiun HKBP. Naponopon ruas namonding hari Selasa tanggal 20 Juni tahun 2020 sada nunga marujung ngolu sada ina ruas ni Huriata Ima Nova Risdayeni Samosir nah hina baluhon amata Julianus Yanipar tutup usia 37 tahun, alamat Jalan Kubang Raya, Perum Karya Blok F nomor 4 masuk wek pitu. Napa pituhon selamat ulang tahun. HKBP Raja Wali Pasahaton selamat ulang tahun ma tuhamu ruas ni Huriata nang naso ruas dope. Nama ulang tahun kelahiran, dohot pernikahan, mamukas yang tanggal 27 Juni, sahatu tanggal 2 Juli tahun 2020 sada. Hatan itu hata mandok, alaigo hani debatak kudo menasa na record di hamu, hombar tu hamorauna, dipasangap di bagasan Kristus. Filipi 4 ayat 10 sia. Napawaluhon hata mauliate. Pasahaton ni Huriata do maliate tu sude ruas ni Huriata nang naso ruas dope nang pasahaton pelean siganup minggu pelean pertengahan keluarga perpuluhan dohot hamoliaton songonin nang pelean tahun mola adong kekeliruan manang nahurang jelas di titingon boy ma langsung dihubungi situawek di konsistori ima sahat titing di minggu tasadarion Martang yang Mahita. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, Engkau memelihat kami ya Tuhan. Tataplah gereja HKBP Raja Wali ya Tuhan, yang saat ini mengadakan ibadah baik secara langsung maupun yang melalui daring ya Tuhan. Kiranya Engkau hadir dalam ibadah-ibadah yang dilaksanakan oleh gereja-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami telah mendengar warta yang terjadi pada kami dalam 1 minggu ini. Kiranya warta ini ya Tuhan bisa menjadi jalan bagi kami untuk dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Terutama ya Tuhan untuk anak-anak yang akan mengikuti CD, yang akan ikut perguru malua, kiranya Engkau membimbing mereka di dalam pendidikan setahun ini ya Tuhan. Kiranya Engkau yang akan bersama-sama dengan mereka, membimbing mereka dan menuntun mereka di dalam perjalanan kehidupan mereka ya Tuhan, sehingga mereka tidak pernah mampu untuk meninggalkan Engkau dan Engkau tetap memberikan berkat-Mu, menurunkan Roh Kudus-Mu kepada anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami juga mengingat ada anggota ruas gereja ini yang telah Engkau panggil ya Tuhan. Kiranya Engkau memberikan tempat terbaik baginya dan Engkau juga yang memberi penghiburan, Engkau yang memberi kekuatan bagi keluarga yang ditinggal ya Tuhan. Kami yakin dan percaya di mana Engkau memanggil ibu kami ini, maka Engkau yang akan menguatkan bapa dan anak-anak yang ditinggalkannya Tuhan. Jangan pernah melepaskan mereka ya Tuhan. Tetap pegang tangan mereka, tuntun mereka, dan rangkullah mereka di dalam kasih karunia-Mu Tuhan. Hanya kepadamu lah kami tepat mengadu, hanya kepadamu lah kami serahkan masa depan anak-anak dan masa depan daripada keluarga ini ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk anggota ruas HKBP Raja Wali yang dalam keadaan sakit ya Tuhan, baik itu karena COVID-19 ini maupun karena penyakit yang lain. Kiranya Engkau yang menjamah penyakit-penyakit itu ya Tuhan. Kiranya Engkau yang mampu menyembuhkan mereka. Kiranya kekuatan mula yang ada bersama-sama dengan mereka ya Tuhan,
sehingga mereka mampu melewati penyakit ini dan kelak bisa kembali berkumpul dengan kami ya Tuhan dalam ibadah, dalam kegiatan-kegiatan kami yang lain ya Tuhan. Demikian juga ya Tuhan untuk firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Kiranya firman itu ya Tuhan Engkau jadikan pelita di hati kami yang akan menerangi jalan hidup kami ya Tuhan. Berilah kekuatan kepada Inang Bibel yang akan menyampaikan, dan beri juga kekuatan bagi kami untuk dapat menerima ya Tuhan. Di atas semuanya itu kiranya Engkau juga yang memampukan kami melaksanakan apa yang Engkau inginkan dari firman itu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mengingat dosa pelanggaran kami, kiranya Engkau ampuni, agar jangan terhalang kasih karunia yang akan Kau berikan kepada kami. Terimalah doa kami ini ya Tuhan, kiranya Engkau sempurnakan di dalam Roh Kudus dan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari dimahita sio buku de nomor 650 ayat sada. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang terkasih, yang berada di dalam kerajaan surga, yang kami sembah melalui nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, yang telah memberikan napas kehidupan dan kesehatan buat kami hingga pada pagi hari ini. Tuhan, pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya ajari kami Tuhan, melalui Roh Kudus-Mu, agar firman-Mu yang akan kami dengar menjadi pelita dalam kehidupan kami, sehingga kami Tuhan dapat memberikan buah yang manis di tengah kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau Tuhan, karena kami akan mendengarkan-Mu. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita buka yang menjadi nas khotbah buat kita pada minggu hari ini. Tertulis dalam kitab 2 Samuel pasal 1 ayat 17 sampai 27. 2 Samuel pasal 1 ayat 17 sampai 27. Saya bacakan untuk kita semuanya. Ratapan Daud karena Saul dan Yonatan. Daud menyanyikan nyanyian ratapan ini karena Saul dan Yonatan anaknya, dan ia memberi perintah untuk mengajarkan nyanyian ini kepada Bani Yehuda. Itu ada tertulis dalam kitab orang jujur. Kepermayanmu, hai Israel, mati terbunuh di bukit-bukitmu, betapa gugur para pahlawan. Janganlah kabarkan itu di Gad, janganlah beritakan itu di lorong-lorong Askelon, supaya jangan bersukacita anak-anak perempuan orang Filistin, supaya jangan beria-ria anak-anak perempuan orang-orang yang tidak bersunat. Hai gunung-gunung di Gilboa, jangan ada embun, jangan ada hujan di atas kamu. Hai padang-padang pembawa kematian, sebab di sanalah perisai para pahlawan dilumuri, perisai Saul yang tidak diurapi dengan minyak. Tanpa darah orang-orang yang mati terbunuh, dan tanpa lemak para pahlawan panah Yonatan tidak pernah berpaling pulang, dan pedang Saul tidak kembali dengan hampa.
Saul dan Yonatan orang-orang yang dicintai dan yang ramah, dalam hidup dan matinya tidak terpisah. Mereka lebih cepat dari burung raja wali, mereka lebih kuat dari singa. Hai anak-anak perempuan Israel, menangislah karena Saul yang mendandani kamu dengan pakaian mewah dari kain kirmizi, yang menyematkan perhiasan emas pada pakaianmu. Betapa gugur para pahlawan di tengah-tengah pertempuran. Yonatan mati terbunuh di bukit-bukitmu. Merasa susah aku karena engkau, saudaraku Yonatan, engkau sangat ramah kepadaku. Bagiku cintamu lebih ajaib daripada cinta perempuan. Betapa gugur para pahlawan dan musnah senjata-senjata perang. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pada tahun 1945 Ismail Marzuki menciptakan sebuah lagu untuk menghormati tentara Indonesia yang tewas selama Revolusi Nasional Indonesia. Judulnya yaitu Gugur Bunga. Lagu ini merupakan atau menceritakan tentang kematian seorang prajurit, sekaligus merupakan gambaran kesedihan atas gugurnya para pejuang kemerdekaan. Dalam syairnya ia menuliskan betapa hatiku takkan pilu, telah gugur pahlawanku. Betapa hatiku takkan sedih, hamba ditinggal sendiri. Kata-kata dalam lagu ini memiliki makna kesedihan yang sangat mendalam, namun di balik kesedihan itu ada tugas yang diselesaikan sampai titik darah penghabisan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan hari ini menceritakan tentang ratapan Daud kepada Saul dan Yonatan. Ratapan ini dituangkan melalui nyanyian kedudukan yang mengajak seluruh orang Yehuda berduka untuk meratapi, yaitu kematian Saul dan Yonatan yang mati terbunuh dalam perperangan di Gilboa. Daud meratapi kematian mereka sebagai pahlawan yang gugur di pertempuran. Walaupun selama ini Saul sangat membenci Daud dan berusaha untuk membunuhnya. Namun sama sekali Daud tidak mengingat-ingat kebencian Saul kepadanya. Karena bagaimanapun keberadaan Saul sebagai raja, dia sudah memberikan kebaikan untuk bangsa Israel. Bangsa Israel dan perempuan-perempuan Israel juga sudah merasakan perjuangan Raja Saul pada saat itu, Amang Ina. Oleh karena itulah Daud sangat merasa terpukul. Dia sangat merasa bersedih dan berduka atas kematian seorang raja dan sahabat yang diurapi oleh Tuhan. Kepedihan hati Daud atas matinya Yonatan adalah hal yang wajar, Amang Ina. Karena Yonatan adalah sahabat istimewa bagi Daud. Yonatan adalah bagian dari hidupnya. Yonatan adalah pribadi yang menerima ketentuan Allah saat Daud menjadi raja. Oleh karena itu persahabatan mereka begitu sangat istimewa, Amang Ina. Karena Daud sangat mengasihi Yonatan. Dan karena kasihnya terhadap Yonatan, ia mengibaratkan cintanya dan kasih sayangnya melebihi cinta kasih seorang laki-laki terhadap perempuan. Hal inilah, Amang Inang, pertanda bahwa Daud tidak menyimpan dendam kepada Saul dan Yonatan. Lalu mengapa Daud tidak pernah membalaskan kejahatan Saul kepadanya? Karena Daud sangat menghormati pengurapan Tuhan atas Saul sebagai raja. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih, ada beberapa hal yang dapat kita pelajari melalui nas ini.
Yang pertama, hidup di dunia ini tidak bisa seorang diri. Hidup di dunia ini tidak bisa seorang diri, Amanginang. Oleh karena itu jangan pernah meremehkan seseorang. Apakah itu sahabatmu, apakah itu saudaramu, karena tidak ada yang tahu, Amang Inang, besok bisa saja kamu atau saya membutuhkan bantuan dari orang lain. Oleh karena itu meneladani apa yang dilakukan Daud yang tidak melupakan kebaikan yang pernah dilakukan Saul dalam kehidupannya. Walaupun Saul juga pernah melakukan kejahatan dan hendak membunuh Daud, namun Daud mengingat perbuatan baik Saul kepadanya. Inilah salah satu yang sangat penting dalam kehidupan kerohanian kita, Manginang. Agar kita bisa lebih baik melihat dan mengingat perbuatan baik seseorang kepada kita. Lihatlah kebaikan orang yang sudah dilakukan kepadamu. Jangan yang jeleknya selalu kita ingat. Jangan kejahatannya saja yang selalu kita ingat. Jangan karena rasa kebencian di dalam hati kita kepada seseorang, kepada sahabat atau kepada saudara kita membuat kita melupakan kebaikan-kebaikan yang pernah Dia berikan kepada kita. Karena itu firman Tuhan hari ini mengajak kita, Manginang, menasehati kita supaya kita lebih baik mengingat dan melihat kebaikan yang pernah diberikan seseorang kepada kita. Banyak-banyaklah melihat kebaikan yang sudah dilakukan orang lain kepada kita. Jangan lihat kejahatan-kejahatan yang pernah dilakukan mereka kepada kita. Dan yang kedua, Amang Inang, dimintakan atau diajari kepada kita supaya memelihara kasih persaudaraan. Memelihara kasih persaudaraan dan jadi saudara bagi sesama. Ada beberapa hal, Amang Inang, yang dapat kita lihat dalam kehidupan Daud. Daud adalah seorang yang sangat baik hati dan maha pengampun. Daud selalu berbuat baik kepada orang yang tidak baik kepadanya. Sikap inilah yang ditunjukkan Daud kepada Saul. Berkali-kali Saul ingin membunuh Daud, namun Daud tidak membalas apa yang dilakukan Saul kepadanya. Keistimewaan Daud adalah sebagai orang yang hidup benar di hadapan Allah. Itulah keistimewaannya. Coba kita, Amang Inang, jika seseorang berbuat kejahatan bagi kita, mungkin kita sangat susah untuk mengampuninya. Bahkan kita akan selalu mengingat-ingat, bahkan menghitung-hitung kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itu Amang Inang, membalaskan sebuah kejahatan terhadap orang lain bukanlah hak milik kita. Terlebih membenci orang lain itu adalah salah satu hal yang dapat mendatangkan kesusahan dalam diri kita, Amang Inang. Membenci orang lain itu justru akan mendatangkan kesusahan dalam diri kita, Amang Inang. Oleh karena itu tanpa kita sadari sebenarnya kebencian itu dapat membuat hidup kita tidak tenang. Kebencian akan melahirkan kejahatan di dalam diri kita, Amang Inang. Maka pada saat ini firman Tuhan menuntun kita semua. Jangan biarkan kebencian, kemarahan, iri hati, dendam berkuasa di dalam diri kita ini. Tapi percayalah kepada Tuhan bahwa Tuhan tidak menghendaki hidup kita dikuasai oleh kebencian, dikuasai di dalam rasa iri hati, dan dikuasai dengan rasa dendam. Lihatlah apa yang terjadi dalam diri Kain, Amang Inang. Ketika hatinya dipenuhi dengan rasa iri hati, maka muncullah niat jahat untuk membunuh adiknya si Habel. Maka kita harus sadar juga, Amang Inang, kebencian dan iri hati dan dendam dan kemarahan bisa hadir di dalam diri siapapun.
kapanpun itu, dimanapun itu, bisa hadir tanpa memandang apa jabatannya, statusnya, dan kondisinya pada saat itu. Oleh karena itu saudaraku, di dalam Tuhan kemarahan, kebencian, dan iri bisa dikalahkan. Di dalam Tuhan Amang Inang, kebencian, kemarahan, dan iri hati bisa dikalahkan. Jika kita pernah benci kepada seseorang, benci kepada suami kita, benci kepada istri kita, mintalah kekuatan kepada Allah untuk dapat memaafkan mereka, Amang Inang. Untuk dapat memperlakukan mereka dengan baik dan benar, sebagaimana Allah memperlakukan yang baik dalam kehidupan kita. Jika kita pernah membenci sahabat kita, jika kita pernah membenci keluarga kita, mertua kita, atau tetangga kita, mintalah kekuatan Roh Kudus untuk menolong kita keluar dari lingkaran kebencian itu. Berjuanglah untuk melepaskan diri dari kebencian dan kemarahan. Mari Amang Inang, mari kita bersama-sama berjuang untuk melepaskan diri kita dari rasa kebencian dan kemarahan terhadap orang lain. Dan saat ini mulailah juga untuk membuka lembaran baru dalam hidupmu. Beranikan dirimu untuk mengampuni orang lain. Beranikanlah Amang Inang. Cobalah, mulailah saat ini. Sebab mengampuni adalah salah satu bentuk nyata kasih Allah dalam kehidupan kita. Roh Kudus telah mencurahkan kasih Allah dalam hati kita. Maka kita yang sudah menerima kasih karunia, pengampunan dari Allah, maka kita juga harus memberitakan belas kasihan dan kemurahan pada orang-orang yang bersalah kepada kita. Seperti firman Tuhan yang tertulis dalam Matius 6 ayat 14. Karena jikalau engkau mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Karena jikalau engkau mengampuni kesalahan orang, Bapamu di sorga akan mengampuni kamu juga. Maka bersyukurlah Amang Inang jika hatimu pernah terluka, jika hidupmu pernah tersakiti, dan jika engkau pernah merasakan kepahitan. Ingat Amang Inang, bisa saja hal ini adalah suatu proses pembentukan untuk belajar memaknai arti ketulusan dalam mengampuni. Jadi kalau orang pernah membenci kita dan kita merasakan kepahitan, kita tersakiti Amang Inang, ingatlah itu adalah sebuah proses dalam kehidupan kita. Agar kita semakin belajar untuk memaknai arti ketulusan terhadap orang lain dan arti mengampuni akan kesalahan orang lain. Dan ingatlah, tidak ada pengecualian dalam pengampunan. Oleh karena itu, perkara kecil atau besar, kemarahan biasa atau luar biasa, pengkhianatan, kita sebagai anak Allah harus mau dan mampu untuk mengampuni. Oleh karena itu, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi lakukanlah apa yang baik bagi semua orang yang ada di sekitarmu. Inilah sebagai bukti bahwa kita selalu memelihara kasih persaudaraan di dalam Tuhan. Karena kasih itu, Amang Inang, kalau kita buka di 1 Korintus 13 ayat 4 sampai ayat 7. Di sana dikatakan bahwa kasih hidup di dalam persaudaraan itu harus kita miliki, yaitu karena kasih itu sabar. Kita harus memiliki murah hati Amang Inang. Kita tidak cemburu dan ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Oleh karena itu, tanamkanlah hal itu dalam kehidupan kita.
sebagai tanda bukti bahwa kita hidup di dalam kasih persaudaraan di dalam Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah Tuhan kami telah mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan mampukan kami agar kami hidup di dalam kasih persaudaraan yang daripada-Mu. Ajari kami Tuhan agar senantiasa mampu mengampuni segala kesalahan saudara kami terhadap kami. Agar kami menerima pengampunan daripada-Mu. Dan ajari kami senantiasa Tuhan untuk melakukan kebaikan dan membuang rasa kebencian dan iri hati dalam kehidupan kami. Agar tidak sia-sianya Tuhan pengorbanan-Mu dalam kehidupan kami. Oleh karena itu mampukan kami pribadi lepas pribadi agar senantiasa menunjukkan kasih di dalam kehidupan kami. Agar melalui perbuatan kami, perkataan kami, dan hubungan persaudaraan kami terhadap sesama, nama Tuhan semakin dipermuliakan di tengah dunia ini. Tuhan Yesus, pada saat ini juga kami mau berdoa buat seluruh jemaat-Mu HKBP Raja Wali. Mulai dari anak-anak, pemuda-pemudi, bapak, ibu, begitu juga para lansia dan kaum janda. Kiranya Engkaulah Tuhan yang memberkati mereka, berikan kesehatan, tambahkan rezeki yang baik dalam kehidupan mereka. Agar melalui semuanya itu Tuhan bertambah-tambahlah sukacita mereka di hari yang akan datang. Untuk melanjutkan segala aktivitas mereka yang telah Tuhan tetapkan dalam kehidupannya. Dan jikalau ada di antara jemaat-Mu yang pada saat ini dalam keadaan sakit, berikan kesembuhan baginya. Yang pada saat ini mengalami duka cita atas kematian saudara atau keluarga dari tengah-tengah mereka, berikanlah Tuhan penghiburan, berikanlah Tuhan pengharapan hidup, agar mereka senantiasa berpengharapan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Karena kami tahu Tuhan tidak ada badai yang tidak berlalu dalam kehidupan kami ini, jika kami senantiasa memohon dan meminta dengan hati yang tulus di hadapan-Mu ya Allah kami. Bapa yang baik, di atas segalanya itu kami adalah orang yang berdosa. Kiranya kasihanilah kami Tuhan, ampunilah kami dari segala dosa kami, agar kami layak menerima berkat-Mu. Hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Maredema Musehita, Sian Bukede, nomor 722 ayat sada doh udutna, disonma las tapasahat peliata.
Tatangyakon ma pelian natapapungon tuado panidebata martangyang mahita. Ale debata amanami na di banua gijang, hodo haroruan ni saluhut silehon-lehon na dinggan dohot na saulibasa na mauliutus. Hupasahat hami masyan na nilehon mitu hami pelian nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di culum. Pasu-pasu may jala ramoti, asa huparhasya kami pelianun. Pati bulhon harajom mu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibyon. Buhay marohanami marhite-hite toddim, asalam hutadda hami godang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami na di banua gijang, say pinarbadi amaguarmu, say Roma haraconmu, say saut malomo ni roham di banua tongon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, say sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Una kami togihon tu pangucunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahita, disodakon Tuhan debata ma bohina tuhita jala asima rohana midahita. Didopakon Tuhan debata ma bohina tuhita, jala di pasar honma, damena tutod ditabe. Amin. Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan kau